wujud kita bersama karena kita di Batam tentu adalah membangun Batam bersama-sama. Membangun Batam bersama-sama ini juga membangun spiritualnya. Spiritual itu adalah kita yang ada di sini dalam rangka membangun keumatan kita dari sudut pandang agama apapun. Jadi sebab itu, Bapak Ibu, saya Safari Ramadan, SPDI dari fraksi Partai Amanat Nasional, kalau saya melihat begini, agama ini diturunkan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kedamaian. Setelah itu, pemerintah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi, pemerintah hadir untuk menjadikan umat beragama ini menjadi tenang, tentram, damai. Tentu begitu. Harus hadir pemerintah. Pemerintah di situ sudah ada camat, sudah ada lurah, ada kemenang, ada lagi dibentuk lembaganya FKUB, ada juga DPRD. Jadi pada kesempatan ini, kalau menurut saya, kita cari benang merahnya. Kalau memang untuk membangun rumah ibadah harus mengacu kepada SKB 2 Menteri. Di situ adalah Kementerian Agama, juga Kementerian Dalam Negeri. Sekarang ini, mohon maaf, Bapak-Bapak Pendeta, para tokoh-tokoh masyarakat, kita mau bangun apa? Domisilinya itu apa? Domisili itu apakah untuk membangun rumah ibadah atau apa? Kalau domisili itu peruntukannya adalah untuk rumah ibadah, ya harus mengacu kepada SKB 2 Menteri. Mau rumah ibadah apapun. Mungkin di kalangan kita yang non-muslim merasa bahwa kita dipersulit kalau rumah ibadah kita nanti dipersulit di kelurahan, di kecamatan. Sebenarnya Bapak-Bapak, para pendeta, saya seorang politisi Surab, saya juga guru aktivis TPQ, saya juga mubalik Kota Batam, saya juga pengurus di IPIM, pengurus masjid juga. Kami pun sulit untuk menembus mendapatkan surat-surat itu. Kenapa? Karena kami tidak melengkapi apa-apa yang ada di SKB 2 Menteri itu. Jadi bukan hanya di non-muslim saja, tapi kami juga apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Jadi semua kita mengalami hal yang sama. Jadi solusinya bagaimana? Yang tadi itu, kalau memang ada di suatu tempat, umat Islam mau membangun masjid, musola atau surau, harus ada sesuai dengan SKB 2 Menteri. Termasuk rumah ibadah yang lainnya, yang ada yang diakui oleh negara kita. Jadi harus fokus dulu. Kalau mau membangun rumah ibadah, mengacu. Tapi kalau tidak lengkap syarat-syaratnya, gak apa-apa. Ada musola, ada masjid yang juga tidak ada izinnya, tidak ada domisili, tapi masih tetap melaksanakan kegiatan ibadah. Di situ tidak ada masalah. Tapi misal di Batu Haji itu ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, di situ ada musola yang juga tidak ada domisilinya. Tapi masih bisa kalau hanya untuk ngurus aja bisa Pak Pendeta. Masih bisa kalau hanya ngurus PLN, ngurus ACB bisa. Tetapi kalau mengurus izin rumah ibadah itu tak bisa dia. Kenapa? Harus melengkapi SKB 2 Menteri tadi. Kita harus fair di sini Bapak Ibu. Karena kita harus menjaga kerukunan beragama. Bukan hanya umat Islam saja walaupun mayoritas, seluruh umat beragama. Maka pemerintah, saya sangat sayangkan tadi kalau ada tadi apa yang disampaikan Pak Pendeta, ketika surat-suratnya mungkin tidak melengkapi SKB 2 Menteri, tidak lengkap syaratnya, tidak dikeluarkan oleh lurah, ketika ditelepon oleh anggota dewan, keluar barang itu. Ini yang tidak suka saya. Ini tak boleh. Kalau itu ada pemerintah, sampaikan lurahnya di mana, nanti saya akan panggil khusus. Kapan perlu saya sampaikan ke Pak Wali. Ini tak betul. Ini merusak kebinekaan, kerukunan umat beragama. Kalau memang tidak sesuai syaratnya, tidak dilengkapi SKB 2 Menteri, jangan keluarkan. Mau agama apapun, mau rumah ibadah pun, mau muslim, mau non muslim, kita harus sama-sama di sini. Jadi oleh sebab itu, Pak Pendeta, kita bersama-sama. Karena kalau Pak Lurah tentu melaksanakan tugasnya, Pak Camat, termasuk juga Kementerian Agama, termasuk juga FKUB, bersama-sama kita. Kalau memang lengkap syarat-syaratnya Pak Lurah, jangan halangi. Tapi kalau tidak lengkap, jangan coba-coba dikeluarkan. Karena ini akan merusak kerukunan beragama Kota Batam. Ini itu pimpinan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Rubidi. Bismillah.